Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merupakan salah seorang sahabat Nabi dan Khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Aku bergelar Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Aku adalah Umar bin Khattab. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biografiku, silahkan simak sampai selesai, inilah kisahku. Selama masa jahiliyah, aku Umar bin Khattab sama seperti kaum musyrikin di Mekah lainnya. Umar menyembah berhala, bahkan berhala yang dijadikan Tuhan tersebut aku membuatnya sendiri. Kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah adalah ketika mereka berpergian akan membawa berhala yang dibuatnya dari manisan atau roti dengan ukuran kecil. Hal ini dilakukan karena membawa berhala dari kayu yang ukurannya besar terlalu berat. Saat itu sebelum masuk Islam, aku berpergian keluar kota Mekah. Di tengah perjalanan aku merasa kelaparan dan bekal makanan telah habis. Aku pun akhirnya mengeluarkan dua berhala yang kubuat dari manisan dan roti. Setelah menyembah berhala tersebut, rasa laparku sudah tak tertahan lagi. Aku lalu memakan kedua Tuhan yang baru saja ku sembah itu. Betapa hebatnya aku waktu belum masuk Islam sampai Tuhan pun ku makan juga. Dahulu sebelum aku mengenal Islam, aku pernah membuat patung berhala dari manisan, sejenis makanan seperti kue bolu. Sewaktu aku merasa lapar dan tidak aku temui makanan, karena rasa lapar yang sangat amat, aku terpaksa memakan berhala tersebut mulai dari kepalanya, terus tangannya hingga habis tak tersisa. Kisah ini membuat Rasulullah yang mendengarnya tertawa bahkan hingga terlihat gigi gerahamnya. Suatu hari, aku sebagai Khalifah Umar bin Khattab melintasi pintu rumah suatu kaum. Ia menjumpai pengemis tua dengan penglihatan telah terganggu. Khalifah Umar menghampirinya, menepuk punggungnya dengan pelan, lalu bertanya, "Tuan dari ahli kitab golongan manakah?" Pengemis itu menjawab, "Yahudi." Khalifah Umar kembali bertanya, "Apa yang memaksa Tuan melakukan apa yang aku lihat ini?" "Aku meminta-minta agar dapat membayar jizyah, memenuhi kebutuhan hidup, dan karena usia tua," kata pengemis itu. Khalifah Umar memegang lengan pengemis itu. Kemudian membawa orang tua tersebut ke rumahnya, lalu memberikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Khalifah Umar membawa orang tua itu ke Baitul Ma'al. Kepada petugas Baitul Ma'al, Khalifah Umar berkata, "Uruslah orang ini dan orang-orang sepertinya. Demi Allah, kita tidak berlaku adil karena kita telah memakan jerih payah masa mudanya, membayar jizyah, kemudian kita mengabaikannya ketika dia telah mencapai usia tua." Kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang amanah, namun juga toleransi. Khalifah Umar benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk melindungi sekaligus memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi sesama Muslim, melainkan juga umat non-Muslim. Beberapa saat setelah turunnya wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh para sahabat di Makkah untuk segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum Ansyar yang sudah menunggu mereka di sana. Beliau memperingati mereka agar meninggalkan Makkah dengan hati-hati, tidak bergerombolan serta menyelinap di malam maupun siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy hingga mereka akan bergerak untuk menghadang di perjalanan. Para sahabat sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam meninggalkan kota Makkah tanpa sepengetahuan penduduknya. Namun, lain halnya dengan Umar ibn al-Khattab. Dikatakan dalam sebuah riwayat sebelum berangkat hijrah Umar membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando. Lalu menuju ke Ka'bah di saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Dia melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian menuju ke makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap perkumpulan orang banyak didatanginya satu persatu seraya berkata, "Wajah-wajah celaka. Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silahkan datang menemuiku di balik lembah ini." Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menjawab tantangan ini,
Akhirnya Umar hijrah ke Madinah tanpa ada ancaman atau dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy, bahkan di belakangnya juga ikut berhijrah beberapa kaum muslimin yang lemah. Itulah beberapa penggal kisah Umar bin Khattab semasa hidupnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa terus mengisahkan kisah-kisah tentang agama Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.